Shalom saudaraku, kembali saya senang sekali bertemu dengan setiap kita hari ini. Saya berdoa setiap kita yang setia, bahkan yang baru bergabung dengan program ini, saya berdoa biar Tuhan memberkati kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan, semakin hari semakin mengasihi dan mengandalkan Tuhan, sehingga kemenangan, keberhasilan akan selalu menjadi bagian besar dalam hidup kita. Nah saudaraku, hari ini saya mengajak kita belajar kembali dari satu judul firman Tuhan, yaitu tentang kata berjuang. Saudaraku, dalam hidup ini kalau kita bicara tentang kata berjuang, wah siapa kita yang tidak berjuang hari-hari ini. Berjuang dengan pekerjaan, berusaha melakukan yang terbaik supaya hasilnya juga baik. Berjuang dalam pendidikan bagi adik-adik yang melanjutkan pendidikan. Wah, berjuang untuk dana biaya, berjuang untuk melanjutkan studi yang ada, begitu ya. Berjuang dengan tugas-tugas yang begitu rumit. Nah, itu yang saya namakan dengan perjuangan. Artinya apa? Mungkin ada juga berkata begini, Kak, saya sedang perjuangin dia. Nah, artinya apa, saudaraku? Saya mau bilang begini, tidak ada kita terlepas dari perjuangan. Semua dalam hidup ini pasti kita sedang berjuang hari-hari ini. Dan saya mau bagikan dari kita belajar dari kisah Rasul Paulus, saudaraku. Bagaimana Rasul Paulus ini rasul yang sangat luar biasa. Dan menurut saya, Paulus ini adalah seorang pejuang yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Bagaimana ketika dia turun ke dalam pelayanan, wah, ada banyak yang dia perjuangin, meski harus mengalami karam kapal, penganiayaan, dia harus mengalami wah saudaraku, ada banyak tantangan, rintangan dia hadapi, tapi dia berjuang sehingga pada akhirnya dia bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, hari ini saya mau mengajak kita belajar dari 3 prinsip yang dibagikan Paulus kepada seorang Timotius. Karena itu pelayanan yang begitu mudah sehingga Paulus membagikan 3 model perjuangan ini. Yang pertama, saudaraku, mari kita buka dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak akan memikirkan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, hal pertama, prinsip perjuangan yang kita harus miliki adalah prinsip seperti seorang prajurit. Wah, saudaraku, kalau kita bicara prajurit, artinya apa? Kita harus siap siaga. Dalam segala sesuatu kita harus siap siaga. Ketika kita dikirim ke medan perang, kita tidak tahu akan ada, mungkin kekalahan bisa terjadi, kemenangan bisa terjadi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi apa yang prajurit lakukan, mereka siap. Artinya apa? Mereka berani ambil resiko dalam hidup ini. Ketika kita berjuang, kita harus berani ambil resiko. Sekalipun mungkin kita tidak tahu bisa menjamin kemenangan di depan sana, tapi kita berani ambil resiko. Kenapa? Karena kita mau seperti seorang prajurit, miliki mental prajurit yang selalu siap dalam hidup ini. Apapun tantangan, apapun rintangan, kita siap ambil resiko. Dalam perjuangan harus seperti itu. Kita harus siap, akan ada resiko yang kita ambil. Amin. Untuk sesuatu yang besar, pasti ada resiko yang besar. Mulai hari ini saya berdoa kiranya setiap kita boleh memiliki prinsip ini seperti seorang prajurit. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua di ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Seorang olahragawan hanya akan mendapat mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut aturan olahraga. Artinya apa, saudaraku? Saya mau bilang begini, yang kedua, prinsip yang kedua, perjuangan yang kedua, artinya kita harus berjuang menurut prinsip sebagai seorang olahragawan. Artinya atlet, begitu saudaraku. Arti seorang atlet, kalau dia kegagalan itu, ketidakberhasilan itu bukan akhir dari segala-galanya. Artinya apa? Kegagalan itu adalah awal untuk dia bisa maju lebih keras lagi, memacu dia untuk lebih berjuang lagi. Nah, dalam hidup harus seperti itu. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mudah putus asa. Wah, hidup ini kalau kita mudah putus asa, semuanya akan sirna. Artinya apa? Kita harus seperti olahragawan, kita akan terus berjalan maju, kita akan terus berusaha sampai kemenangan itu akan menjadi bagian kita, keberhasilan itu akan menjadi bagian kita. Amin. Saya berdoa setiap kita boleh menjadi seperti seorang olahragawan dalam berjuang. Tidak peduli apa yang terjadi, saingan kita berat, tapi ini yang kita lakukan. Saya ingin memberi yang terbaik dari apa yang saya bisa lakukan. Itu dia dalam berjuang. Lalu yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah ayat yang ke-6 berkata begini. Seperti seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, yang ketiga, prinsip bagaimana kita berjuang, yang ketiga adalah prinsip seperti seorang petani. Nah, saya mau bilang begini, seorang petani ketika dia ingin memulai ladangnya, begitu ya, sawahnya atau apapun, dia tentu mempersiapkan segalanya dengan baik, benih yang baik. Nah, itu yang saya namakan dengan apa yang dia itu namanya mempersiapkan segala sesuatunya dalam hidup ini. Ketika kita berjuang, kita perlu siapkan segala sesuatunya. Jangan terlalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, tapi mari kita belajar menaburlah hari ini, menabur yang baik. Kenapa? Benih yang baik akan menumbuhkan hasil yang baik. Itu dia. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Kalau kamu berjuang hari ini, engkau menabur dengan air mata hari ini, saya percaya engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Kerja keras, lebih kerja keras lagi. Karena kita percaya
apa namanya perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya berdoa dari tempat ini biarlah ketiga prinsip ini boleh menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga kemenangan, keberhasilan boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, terima kasih sudah setia dalam menyaksikan program ini. Saya berdoa biarlah teman-teman semua boleh diberkati dengan program ini, semakin menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, semakin menjadi pribadi yang terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Bahkan jika diberkati, boleh share juga video ini biar lebih banyak lagi teman-teman lainnya yang boleh diberkati dengan program ini. Dari tempat ini saya berdoa, biar Tuhan memberkati setiap kita.